Dalam sekejap, teknisi dapat menemukan dan menampilkan video ketika Reina sedang membeli obat-obatan tersebut. Bima mengamati layar dengan cermat dan menyadari bahwa Sarah juga ikut menemani Reina pada saat itu. Selanjutnya mereka berdua secara khusus meminta 2 obat herbal yang sedang diselidiki Bima. Dengan ekspresi serius, Bima menyipitkan matanya saat melihat rekaman tersebut. Bima menunjuk seorang staf yang ada dalam rekaman tersebut dan berkata dengan nada dingin, "Apakah staf itu bekerja hari ini? Saya ingin bertemu dengannya." Manajer menggosok kedua tangannya dengan gugup. "Pak Bima, staf tersebut tiba-tiba berhenti bekerja beberapa hari yang lalu. Dia bukan lagi bagian dari staf kami." Kecurigaan Bima berubah menjadi kepastian. Dia yakin bahwa ada sesuatu yang salah. "Jika begitu, bisakah Anda menghubunginya?" tanya Bima. "Seharusnya bisa. Ada beberapa staf kami yang memiliki nomor teleponnya." Setelah itu, manajer meminta seseorang untuk mencari nomor telepon staf tersebut. Namun sayangnya, ketika manajer mencoba menelponnya, nomor tersebut sudah tidak lagi digunakan. Segera manajer menunjukkan senyumnya yang menegang. Dia menyadari bahwa ada yang salah dengan masalah ini. Manajer menutup panggilan telepon tersebut sebelum memberi penjelasan dengan cemas. "Pak Bima, meskipun saya tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, saya yakinkan pada Anda bahwa apapun yang dilakukan oleh staf ini tidak ada hubungannya dengan toko kami." Bima memperingatkan manajer dengan tatapan dingin. "Saya harap kedatangan saya di sini untuk menyelidiki masalah ini tidak tersebar." Manajer merasa lega karena Bima tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Manajer mengangguk berulang kali sambil berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya." Bima mengangguk dan meninggalkan toko, kembali ke mobilnya. Bima mengeluarkan ponselnya dan melaporkan hasil penyelidikannya pada Niko. "Pak Niko, saya sudah menemukan tempatnya. Menurut rekaman video pengawasan, Reina dan Sarah secara khusus membeli 2 obat herbal itu, dan staf yang melakukan penjualan sudah berhenti bekerja dan telah mengganti nomor teleponnya. Saya menduga bahwa keluarga Bahtiar sengaja membeli obat-obatan herbal tersebut." Di kantor yang mewah, udara dingin memancar dari tubuh Niko. Ekspresi Niko berubah menjadi muram ketika mendengar laporan dari Bima. "Reina dan keluarga Bahtiar," kata Niko dengan ekspresi marah sambil menggetakkan giginya. Bima berkata dengan hati-hati, "Pak Niko, haruskah kita melakukan sesuatu tentang hal ini?" Niko menyipitkan matanya. Meskipun tidak ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa keluarga Bahtiar terlibat, mereka tetap harus diawasi. Bima setuju. Setelah merenungkan selama beberapa saat, Niko memerintahkan Bima, "Pergilah ke rumah sakit sekarang juga dan pindahkan Tuan Besar Samuel ke ruang VIP. Kemudian beritahu rumah sakit bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Bahtiar yang boleh melakukan kunjungan. Apa nanti mereka tidak akan menyadari bahwa kita sedang mengincar mereka jika kita melarang keluarga Bahtiar berkunjung?" Bima sedikit ragu dengan keputusan presidennya. Niko mencibir, "Jika mereka menyadarinya, itu lebih baik. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan keluarga Bahtiar selanjutnya."
Bima memahami apa yang diinginkan presidennya. Kemudian Bima mengakhiri panggilan telepon tersebut dan pergi ke rumah sakit. Sesuai perintah Niko, dia memindahkan bangsal VIP dan memberitahu rumah sakit tentang perintah dari presidennya. Segera peraturan tersebut terdengar oleh Tony dan Vania. Pada malam harinya, Niko kembali ke rumah utama untuk makan malam. Ketika sedang makan malam, Tony mempertanyakan hal tersebut. Kamu menyuruh Bima memindahkan tuan besar ke bangsal VIP dan melarang keluarga Batiar berkunjung. Apa ada sesuatu yang terjadi? Ketika Tony menanyakannya, Vania juga mengalihkan perhatiannya ke Niko. Niko menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak ada apa-apa. Saya pikir kakek membutuhkan lingkungan yang tenang untuk memulihkan kesehatannya. Niko tidak ingin mengatakan apa yang telah dilakukan keluarga Batiar sebelum dia memiliki bukti yang jelas. Karena Tony dan Vania tidak mengetahui apa yang telah dilakukan keluarga Batiar, mereka tidak punya alasan untuk meragukan penjelasan Niko. Kemudian Vania lanjut menyuapi Gary. Gary, kamu harus makan yang banyak, katanya sambil meletakkan makanan di mangkok Gary. Gary berterima kasih padanya dengan menunjukkan ekspresi yang lucu dan sopan. Gary mengikuti apa yang dikatakan Vania dan meletakkan makanan di mangkok Vania sambil berkata dengan lembut, "Nenek juga harus makan yang banyak." Vania sangat senang dan langsung memakan makanan yang diberikan Gary sambil memamerkan diri ke Tony. Tony sedikit terprovokasi oleh istrinya. Dia menatap Gary. Tentu saja Gary mengerti apa yang kakeknya inginkan. Kemudian dia meletakkan makanan juga di mangkok kakeknya. "Kamu juga, kakek." Kemudian senyum tipis tersungging di wajah serius Tony. Kebahagiaan memenuhi kakek, nenek, dan cucu. Danar memperhatikan kakek, nenek, dan cucu tersebut bersenang-senang. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke saudaranya yang pendiam. Dia merasa bahwa Niko sedang menyembunyikan sesuatu terkait insiden Reksa. Setelah selesai makan malam, Tony dan Vania membawa Gary ke taman untuk jalan-jalan. Sebaliknya Niko pergi ke ruang belajar di lantai 2 untuk menangani dokumen perusahaan. Namun setelah Niko duduk, Danar masuk. "Niko, katakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kamu melarang keluarga Bahtiar mengunjungi kakek karena mereka telah melakukan sesuatu?" Dengan kedua telapak tangannya di atas meja, Danar menatap Niko dengan rasa ingin tahu. Niko mendongak dari file yang sedang dia baca. Dia tidak berniat menyembunyikan kebenaran. Gagal jantung tiba-tiba yang dialami kakek bukan karena sebab alami, namun dipicu oleh sesuatu yang seharusnya tidak dia makan. Jawab Niko acuh tak acuh. Dan sesuatu tersebut adalah hadiah dari keluarga Bahtiar. Seolah-olah bola lampu meledak di kepalanya. Danar langsung teringat dengan aturan yang dibuat Niko di rumah sakit. Kemudian dia menatap Niko dengan ekspresi terkejut. Niko tidak menyangkal apa yang Danar simpulkan. "Saya sudah meminta Bima untuk menyelidikinya. Beberapa waktu yang lalu, Reina dan ibunya pergi ke toko herbal dan membeli 2 obat herbal yang tidak boleh diminum secara bersamaan. Selain itu, beberapa hari kemudian, staf yang menjual obat herbal itu telah berhenti bekerja dan menghilang tanpa jejak. Keesokan paginya, Reina datang lagi ke rumah sakit untuk menjenguk Reksa.
Maaf Nona Reina, Pak Niko telah menginstruksikan pada kami untuk tidak mengizinkan seseorang mengunjungi pasien. Pengawal di luar bangsal VIP menghentikan Reina masuk. Reina bingung dan bertanya dengan panik, "Mengapa saya dilarang mengunjunginya? Apakah Tuan Besar Samuel tahu mengenai hal ini?" Salah satu pengawal menjawab dengan acuh tak acuh, "Ini adalah perintah dari Pak Niko. Jika Anda keberatan, sampaikan saja kepada Presdir." Setelah itu pengawal tersebut tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus berjaga di depan pintu. Reina tidak punya pilihan lain selain pergi. Tentu saja Reina tidak bisa menanyakan hal mengenai pengaturan tersebut pada Niko. Bagaimanapun di dalam hatinya Reina merasa bersalah. Setelah Reina kembali ke perusahaan Bahtiar, dia segera menuju ke ruang kantor pimpinan dan dengan cemas memberitahukan ayahnya mengenai apa yang terjadi di rumah sakit. "Ayah, apakah menurutmu Niko melarang kita mengunjungi Tuan Besar Samuel karena dia sudah tahu apa yang kita lakukan?" Narso tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terlalu memikirkan hal ini. Jika Niko benar-benar mengetahuinya, dia pasti akan mendatangi kita. Namun, karena tidak ada yang terjadi saat ini, menurut saya, Niko hanya melakukannya untuk melindungi Tuan Besar Samuel." Meskipun Reina merasa bahwa perkataan ayahnya masuk akal, namun dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Narso memperhatikan kegelisahan Reina. Itulah sebabnya dia berkata lagi, "Jangan terlalu memikirkannya. Akan selalu ada tindakan tepat untuk situasi aktual. Kita telah mencapai tujuan kita. Sekarang ini, kamu harus memanfaatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Niko." Narso dengan mudah menenangkan Reina ketika dia bingung. Memang benar bahwa tujuan utamanya adalah untuk bisa lebih dekat dengan Niko. Namun Reina tahu bahwa mendekati Niko secara langsung hanya akan membuat Niko memiliki pandangan negatif. Itulah sebabnya Reina memutuskan untuk menggunakan trik yang berbeda, yaitu dengan mengunjungi Vania di kediaman Samuel. Kebetulan Gary juga sedang menghabiskan waktunya di sana. Reina bisa menunjukkan sisi keibuannya sebagai cara untuk mendekati Vania. Selain itu, cara tersebut dapat menunjukkan bahwa dia bisa menjaga Gary dengan baik. Ini adalah robot AI terbaru yang memiliki suara. Saya tahu bahwa Gary menyukai hal-hal seperti ini. Itulah sebabnya saya meminta seorang teman untuk membelikannya untuk saya. Gary, apakah kamu menyukainya? Setelah memberikan salam singkat, Reina memberikan hadiah yang dia siapkan untuk Gary. Kesan Vania terhadap Reina muncul semakin meningkat saat melihat Reina penuh perhatian terhadap Gary. Dengan sedikit menoleh ke arah Gary, dia berkata dengan lembut, "Apa yang harus kamu katakan kepada Nona Reina saat menerima hadiah?" "Terima kasih Nona Reina." Gary dengan patuh mengucapkan terima kasih kepada Reina. Namun jika dilihat lebih dekat, Gary tidak tertarik dengan hadiah yang diterimanya. Lagi pula, Gary sudah mempunyai robot AI tercanggih di dunia. Dibandingkan dengan robot tercanggihnya, robot semacam ini biasa saja baginya karena hanya memiliki suara. Sayangnya baik Vania maupun Reina tidak menyadari pikiran batinnya.
Karena ingin Reina dan Gary menghabiskan waktu bersama, Vania membuat alasan. Reina, saya punya janji dengan klinik kecantikan saya. Apakah saya bisa merepotkanmu untuk menjaga Gary? Tentu saja Reina tidak menolak kesempatan tersebut. Dengan begitu, Vania meninggalkan mereka berdua di ruang tamu. Melihat betapa tenangnya Gary duduk di sofa, Reina berinisiatif menghampirinya dan berkata dengan lembut, Gary, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Nona Reina boleh bermain denganmu juga? Gary mengatupkan bibirnya sebagai tanggapan bahwa dia tidak tertarik dengan Reina. Gary sama sekali tidak menyukai wanita itu. Dia merindukan Tiara yang baik hati. Memikirkannya, Gary mendengus sambil melompat dari sofa. Kemudian dengan sopan berkata pada Reina sebelum berlari menuju ruang musik di lantai 2. Nona Reina, saya akan pergi berlatih. Setiap kali Gary merindukan Tiara, dia akan memainkan biola untuk melepas kerinduannya. Tatapan mata Reina berubah menjadi redup saat memandang Gary yang sedang memainkan biola dengan sangat serius di ruang musik. Baru pada saat itulah Reina menyadari alasan mengapa Gary suka bermain biola. Itu pasti karena pengaruh wanita itu, Tiara Romario. Pada saat itu rasa bencinya terhadap Tiara semakin meningkat dan perasaan bencinya juga menjalar ke Gary. Di sisi lain, Tiara merindukan mereka berdua sejak Nico dan Gary meninggalkan kota Wina. Tiara tidak akan merasa seperti ini jika dia tidak merasakan bagaimana rasanya hidup bersama. Namun Tiara telah merasakannya dan karena dia telah merasakannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melewatkan saat-saat indah yang mereka lalui bersama. Hal baiknya adalah orkestra sudah siap dan akan segera berangkat ke Nataya. Namun pada hari keberangkatannya, Tiara belum memberitahukan pada siapapun tentang kepulangannya ke Nataya dan mengikuti orkestra. Oleh karena itu, Nico tidak tahu bahwa Tiara sedang dalam perjalanan kembali. Pada malam hari, perasaan rindunya kepada Tiara semakin besar karena sudah beberapa hari Nico tidak menghubunginya. Nico menyentuh gambar di ponselnya dengan lembut sebelum akhirnya memutuskan untuk menelpon Tiara. Maaf, nomor yang Anda panggil tidak tersedia. Sambil mengerutkan kening, Nico berpikir bahwa Tiara tertidur dan lupa mengisi daya ponselnya. Nico memutuskan untuk menghubunginya lagi nanti. Malamnya Nico mencoba menghubungi Tiara lagi ketika dia sampai di rumah. Namun nomornya masih tidak bisa dihubungi. Nico langsung merasa tidak nyaman. Secara logis Tiara seharusnya sudah bangun. Lalu mengapa panggilan ini tidak masuk? Nico menunggu beberapa saat. Dia berkeringat karena merasa cemas. Dia menelpon lagi, namun tetap tidak bisa menghubungi Tiara. Rasa panik menghampirinya dalam sekejap. Apalagi dia masih belum bisa menghubungi Tiara. Pada saat itu, Nico merasa cemas saat fajar menyingsing. Nico menelpon Pandu dengan segera.